Shalom Jemaat Cincin dan teman-teman remaja lainnya yang menyaksikan video ini secara online. Pada minggu hari ini maupun minggu depan, ibadah Cincin akan dialihkan menjadi ibadah online untuk mendukung keputusan pemerintah di dalam mengurangi wabah daripada virus corona. Oleh karena itu, teman-teman diharapkan untuk mengikuti ibadah ini dengan baik, bukan dengan santai-santai, pakaian tidur, atau bahkan tiduran. Tetapi ibadah ini perlu diikuti dengan sikap hormat kepada Tuhan. Ketika bertepuk tangan, kita ikut bertepuk tangan. Ketika memuji Tuhan, kita mengikutinya dengan baik. Ketika berdoa, kita juga berdoa dengan baik. Dan ketika mendengarkan firman Tuhan, kita menyimaknya dengan baik. Ketika kita melakukannya demikian, maka ibadah online tidak kehilangan esensinya sebagai ibadah yang sesungguhnya. Mari mengikuti ibadah online ini dengan baik. Tuhan memberkati.
Mungkin dengan keterbatasan ini kami tidak dapat datang ke rumah ibadah-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, kami memiliki hati Tuhan, hati untuk datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan berkenan bagi-Mu dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Udah 1 minggu dikurung di rumah ya kan? Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri, jauh-jauh dari lingkungan luar, biar kita tetap sehat, tetap fit untuk melawan corona ini. Walaupun dengan keterbatasan, kita tetap memuji Tuhan, muliakan nama Tuhan, kita mengangkat sujud kita untuk Tuhan kita pujikan satu lagu, menaikkan syukurku. Jadi kita tepuk tangan dari rumah, angkat suara kita untuk Tuhan kita, sama-sama semangat kita nyanyi bareng. Tepuk tangan yuk! Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, menaikkan syukurku, akan berlari memuji meninggikan nama-Mu selalu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru, dan ini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, menaikkan syukurku, akan berlari memuji meninggikan nama-Mu selalu, menaikkan kemuliaan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru, dan ini hanya untuk-Mu. Yuk sama-sama kita menaikkan syukur kita, kita mengangkat suara kita, kita katakan sama-sama menaikkan syukurku. Sama-sama ya. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku, meninggikan nama-Mu selalu, menaikkan kemuliaan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru, dan ini hanya untuk-Mu. Tanpa berhenti, mari kita nyanyi. Dibebaskan, dibangkitkan, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru, dan ini hanya untuk-Mu. Hidup yang damai, dan ini hanya untuk-Mu. Tuhan kita. Teman-teman, seperti yang kita tahu, Indonesia sedang dilanda corona. Ini bukan suatu hal yang biasa, bukan suatu hal yang remeh ataupun sepele, tapi ini adalah suatu, bisa dibilang bencana untuk kita. Tapi kalian percaya gak sih kalau Tuhan memberikan kita cobaan tuh gak pernah lebih dari batas kemampuan kita. Kadang Tuhan membiarkan kita merasa lemah, gak berdaya, supaya kita itu bisa merasakan kebesaran Tuhan, bisa merasakan kuasa Tuhan atas hidup kita, kehendak Tuhan atas hidup kita. Yuk kita sekarang mau berdoa, mendoakan negara kita ini, kita mendoakan untuk presiden, untuk kepala daerah dan semuanya yang ikut bekerja dalam menanggulangi
percaya kami pasrahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur. Amin. Kita ucapkan satu lagu ini terakhir kali bagi bangsa ini. Kami berdiri bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sebab sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
Mari kita berdoa sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, tenanglah jiwa kami. Ketika Engkau bersama dengan kami, nyamanlah jiwa kami. Hari ini Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Buatlah jiwa kami teduh di tengah situasi yang tidak mudah yang harus kami hadapi hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh memberi keteduhan bagi kami. Tuhan berbicara kepada setiap kami, pakai hamba-Mu di dalam keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang boleh berbicara kepada setiap kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan membagikan sebuah kebenaran bagi saudara yang diambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Kalau saudara bisa membuka bersama dengan saya mengajak saudara membuka bagian itu bersama-sama. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Nah, saya akan membaca bagian itu untuk saudara sekalian. Saya berharap saudara boleh memperhatikan Alkitab saudara masing-masing dan saudara boleh menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Filipi 4 ayat yang keempat berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah saya dan saudara yang boleh membaca, merenungkannya, dan yang terlebih melakukannya di dalam kehidupan ini. Amin. Saudara, tema pada pagi ini atau pada hari ini saya beri judul, gak usah khawatir. Saudara, menjelang di dalam situasi yang seperti ini, kekhawatiran itu siapa sih yang gak mengalami? Siapa sih yang tidak pernah mengalami kekhawatiran di saat-saat yang seperti ini? Ada seorang yang bernama John Piper mendapatkan sebuah surat dari seorang pemuji yang baru saja putus dari pacarannya. Di akhir surat itu, sang pemuji ini berkata kepada John Piper seperti ini. Aku ingin menjalani hidup yang memuliakan Allah. Namun sekalipun demikian, saya tetap percaya bahwa Allah akan menyediakan yang terbaik bagi saya. Saudaraku, sekilas pesan ini adalah pesan untuk mempercayai Tuhan di saat-saat mengalami kesedihan, di saat-saat mengalami rasa putus asa. Tetapi di sela-sela pesan itu saya menemukan ada sebuah nada kekhawatiran tentang apakah pemudi ini akan menikah atau tidak. Akankah dia mendapatkan laki-laki yang cinta Tuhan atau tidak? Demikianlah hidup kita, bukan?
Kita sering khawatir. Begitu banyak pemuda-pemudi yang khawatir akan hidupnya. Apalagi di saat-saat yang seperti ini ketika ancaman virus itu ada di sekitar kita. Ada rasa khawatir. Bagaimana dengan pergumulan seorang hamba Tuhan? Sudah ada banyak rasa khawatir di dalam diri saya sebagai seorang hamba Tuhan. Yang terlintas seperti ini kira-kira. Bagaimana nih kalau jemaat kemudian itu mulai malas datang ke gereja? Sudah menikmati ibadah online itu dengan nyaman. Bagaimana kalau nanti ada jemaat yang gak setuju dengan cara ibadah online seperti ini? Sudah ada banyak kekhawatiran yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran saya. Tapi itulah pergumulan seorang hamba Tuhan. Tapi saudara, saya bersyukur kalau firman Tuhan itu terus mengingatkan saya untuk berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Saudara, pertanyaan hari ini yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana seorang pemuda itu menghadapi kekhawatiran. Saudara, ketika saya mencari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi khawatir itu adalah sebuah perasaan takut, sebuah perasaan cemas, gelisah terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Dan saya berpikir bahwa ketidakpastian itulah yang seringkali membuat kita khawatir. Tetapi saudara, saya bersyukur bahwa di dalam firman Tuhan kita menemukan kepastian. Filipi 4 ayat 4 sampai 9, bagian yang sudah kita baca pada hari ini, memberikan sebuah realita di dalam kehidupan kita tentang kekhawatiran. Saudara, rasa khawatir itu nampaknya dialami juga oleh jemaat di Filipi, sekalipun situasinya berbeda mungkin dengan kita hari ini. Apa sih yang sedang mereka khawatirkan? Kalau kita membaca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-28, Filipi 1 ayat yang ke-28, di sana dikatakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Saudara, nampaknya mereka gentar dengan hal-hal yang mengancam kehidupan mereka. Entah apa yang sedang mengancam kehidupan mereka, tetapi itu membuat mereka khawatir. Filipi 2 ayat yang ke-26, di sana dikatakan, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Saudara, jemaat di Filipi ini khawatir tentang orang yang dikasihinya yang bernama Epafroditus. Mereka mendengar Epafroditus ini sakit. Mereka cemas, mereka khawatir. Apalagi yang mereka khawatirkan, saudara? Nampaknya di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-19, ketika Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nampaknya ada sebuah perasaan khawatir, di mana jemaat ini mulai khawatir tentang pemeliharaan Tuhan. Apakah Tuhan akan mencukupi kebutuhan mereka? Apakah Tuhan akan memelihara kehidupan mereka? Mereka mulai khawatir. Dan bukankah itu yang menjadi kekhawatiran kita juga hari ini? Kita mulai khawatir apakah Tuhan akan menjaga kita. Kita mulai khawatir apakah Tuhan akan memelihara hidup kita. Kita mulai khawatir apakah persediaan kita cukup untuk masa karantina atau masa isolasi hari-hari yang ke depan. Tapi bacaan Filipi 4 ayat 4 sampai 9 memberikan kita beberapa penguatan
Secara khusus Paulus memberikan obat penawar di dalam menawan rasa khawatir itu. Saudara, saya rangkum itu dengan 5B. Mari kita lihat secara detail di dalam bacaan kita pada hari ini. Coba kita perhatikan ayat yang keempat. Di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, B yang pertama untuk melawan rasa khawatir itu adalah bersukacita. Saudara, 2 kali Paulus mengulang kata ini di dalam ayat yang sama. Pengulangan ini menjadi penting. Oleh karena sesungguhnya Paulus ini ingin berbicara tentang ketetapan hati. Di saat kita menghadapi keadaan yang berada di luar kendali kita, maka seharusnya sebagai pemuda-pemudi Kristen, yang terpenting adalah kita menetapkan hati kita untuk bersukacita. Saudara, bersukacita di sini bukanlah sebuah tindakan penyangkalan kekhawatiran, tapi ada sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa kita menetapkan hati kita untuk mau dekat dengan Allah. Itu sebabnya Paulus berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Ada yang berkata, saudara, rasa khawatir itu merupakan bentuk ketidakpercayaan akan penyertaan Allah. Saudara, sejalan dengan ini, maka saya merasa ketika kita memilih dan menetapkan hati kita untuk bersukacita di tengah keadaan yang sulit, itu artinya kita sedang belajar mempercayakan seluruh hidup kita di dalam penyertaan Allah. Ketika kita belajar mempercayakan seluruh hidup kita di dalam penyertaan Allah, saya percaya kita akan bersukacita karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Penawar yang kedua atau B yang kedua di dalam ayat yang kelima. Di sana dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui. B yang kedua yang saya rasa bisa menjadi penawar di dalam rasa khawatir kita di masa-masa yang seperti ini adalah berbuat baik. Berbuat baik. Saudara, saya ingin berkata kepada saudara, daripada memikirkan hal-hal yang di luar kendali hidup kita, Rasul Paulus menasihatkan untuk kita justru menyatakan kebaikan kepada orang lain. Saudara, bagi saya ini merupakan tanda yang terlihat dari sukacita orang-orang Kristen di tengah-tengah keadaan yang sulit. Dan justru di dalam segala keadaanlah kita sebagai orang-orang Kristen harus menunjukkan tindakan nyata sebagai sebuah ekspresi sukacita kita. Di hari-hari seperti ini, saudara, apa yang bisa kita lakukan? Kebaikan kita boleh nyatakan lewat memperhatikan sesama kita di gereja. Mungkin kita tanya kabarnya, kita tanya kabar keluarganya, kita berinisiatif memberikan kata-kata penguatan kepada mereka, atau bahkan kita bisa mendampingi mereka di saat-saat mereka terpuruk di dalam kekhawatiran yang mendalam. Itu adalah tindakan berbuat baik yang harusnya nyata di dalam kehidupan orang Kristen. Bagi saya ini jelas menjadi obat penawar yang manjur dalam melawan rasa khawatir. Berbuat baik. Itu sebabnya saya mendorong saudara di hari-hari seperti ini, saudara tetap menyatakan perbuatan baik saudara kepada orang lain. Gak perlu kita kemudian khawatir dengan cara kita menimbun makanan, minuman, bahan pokok dan sebagainya. Beli secukupnya. Berbagilah dengan orang lain.
Saya rasa bukan sebuah kebetulan kita membaca bagian ini hari ini. Lalu yang ketiga, saudara, B yang ketiga. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. B yang ketiga adalah berdoa. Saudara, mengapa berdoa itu menjadi obat penawar di dalam melawan rasa khawatir? Karena sesungguhnya doa itu adalah wujud penyerahan diri kita seutuhnya kepada Allah. Saudara, seringkali kita berdoa hanya di saat-saat kita membutuhkan pertolongan Allah, bukan? Allah seringkali ibarat tukang reparasi saluran air yang buntu. Ketika saluran itu buntu, kita cari Allah, kita minta Allah untuk tolong kita. Nah, setelah beres, apa yang terjadi? Kita merasa nggak perlu lagi. Tapi doa yang sungguh-sungguh tidak seperti itu. Doa justru menunjukkan keterbatasan kita, dan kita mau belajar mempercayakan hidup kita kepada Allah yang tidak terbatas. Doa ini menjadi sebuah pengakuan kita bahwa sesungguhnya kita ini lemah dan rapuh, bahwa hanya dengan pertolongan Tuhanlah maka kita bisa menjadi kuat dalam menjalani kehidupan hidup seperti sekarang ini. Dan saudara, di dalam doa kita boleh menyatakan ucapan syukur kita. Alih-alih mengeluh dengan keadaan hari ini, saya mendorong saudara untuk boleh berdoa mengucap syukur akan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Itu adalah obat penawar yang ketiga melawan rasa khawatir. Bagaimana dengan yang keempat? Yang keempat, B yang keempat. Di dalam ayat yang ke-8, di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, B yang keempat untuk melawan rasa khawatir kita adalah mari kita berpikir dengan benar. Saudara, bukankah rasa khawatir itu seringkali muncul ketika kita berpikir tentang masalah, tentang ketidakadilan, tentang kebenaran dan sebagainya. Mereka mengisi pikiran-pikiran mereka dengan persoalan yang rasanya tidak kunjung selesai. Saudara, hari ini kita diajak untuk melihat bahwa sesungguhnya marilah kita sebagai anak-anak Tuhan mengisi pikiran kita untuk memikirkan apa yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan seterusnya. Di saat kita mengisi pikiran kita dengan cerdas, di tengah-tengah menumpuknya informasi hari ini, saya rasa kita bisa melawan kekhawatiran itu ketika kita mengisi pikiran kita dengan berita firman Tuhan. Nasihat saya secara praktis bagi saudara di dalam masa-masa yang seperti ini, banyakin baca firman yang pasti sudah benar. Biarlah firman yang mengisi pikiran saudara. Berpikir benar, itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, di dalam ayat yang ke-9, di sana dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang kelima, melawan rasa khawatir, kita perlu bertindak. Saudara, keempat hal yang di atas yang tadi saya jelaskan, yaitu bersukacita, berbuat baik, berdoa, berpikir benar, tidak akan bermanfaat jika kita berhenti pada level pengetahuan.
Semua itu harus kita praktikkan. Seorang yang berkata, tugas dari seorang Kristen adalah melakukan apa yang diajarkan Alkitab, bukan sekedar duduk dan mempelajarinya. Nah, saya percaya ketika saudara bertindak melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam bacaan kita hari ini, maka di dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Semoga pesan firman Tuhan pada hari ini boleh memberi kepada saudara ketenangan di tengah situasi yang bergejolak. Semoga rasa khawatir saudara bisa digantikan dengan rasa damai sejahtera. Karena sesungguhnya saya dan saudara boleh mempercayakan hidup kepada Allah yang berkuasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau firman-Mu pada hari ini terus mengingatkan kami untuk kami boleh bersukacita di dalam segala keadaan kami. Firman-Mu juga mengingatkan kami untuk terus menyatakan perbuatan baik kami di tengah-tengah dunia yang egois. Firman-Mu juga mengingatkan kami untuk terus berdoa sebagai wujud kami berharap kepada Tuhan. Firman-Mu juga mengingatkan kami untuk mengisi pikiran kami dengan pikiran yang benar, dengan firman Tuhan yang menuntun kami kepada kebenaran. Dan Tuhan ajar kami untuk bertindak, melakukan semua yang kami tahu, supaya nyatalah Engkau di dalam kehidupan ini. Nyatalah Engkau di dalam situasi yang seperti ini. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menyatakan terang-Mu di dalam dunia yang gelap ini. Tuhan, terima kasih. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, puji syukur kalau kita boleh hari ini mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh sekali lagi meneguhkan pengharapan kita bahwa sesungguhnya hanya di dalam Kristus kita boleh kuat, kita boleh teguh. Nah teman-teman, seperti biasanya di setiap akhir kebaktian kita pasti akan menyanyikan lagu kebanggaan kita, Marsyansin. Teman-teman, tangannya dikepalkan di dada ya. Gimana nih kabar kalian minggu ini? Pastilah kalian generasi yang diberkati Tuhan. Yuk kita lihat yuk ada apa aja di minggu ini. Oke teman-teman, berkaitan dengan virus COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia dan merajalela, maka segala aktivitas kita di gereja mulai dari GDG, Cherubim Choir, rapat-rapat dan segala macam persekutuan kita tiadakan terlebih dahulu sampai minggu pertama di bulan April. Oke teman-teman, berkenaan dengan virus corona yang sudah meraba di Surabaya, maka teman-teman tidak diizinkan untuk pergi jalan-jalan ke mall bersama-sama ataupun mengadakan acara di gereja bersama-sama. Mohon pengertiannya ya untuk kesehatan kita bersama. Oke teman-teman, demikianlah Marsyansin minggu ini. Mari terus menjadi berkat bagi keluarga, daya bagi gereja, dan terang bagi dunia. Stay safe, stay at home. God bless you all, bye-bye!